Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam sehat. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang karya ilmiah. Saya, Amalita Sofia Salsabila, selaku anggota kelompok pertama, akan menjelaskan terlebih dahulu tentang jenis-jenis karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis atau bentuk lainnya di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni yang ditulis sesuai tata cara ilmiah yang telah disepakati. Dengan penulisan karya ilmiah, masyarakat akademik perguruan tinggi dapat memberikan informasi, gagasan, kajian, dan atau hasil penelitian baru. Ada dua jenis karya ilmiah. Berikut ini akan dijelaskan satu persatu. Yang pertama, artikel. Artikel adalah salah satu karya ilmiah yang dirancang untuk dimuat dalam jurnal ilmiah yang ditulis mengikuti tata cara ilmiah dan pedoman ilmiah yang telah ditetapkan oleh pengelola jurnal. Yang kedua, makalah. Makalah adalah karya tulis berisi pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis disertai analisis yang logis dan objektif. Penulisan makalah untuk memenuhi tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen atau atas inisiatif sendiri untuk disajikan dalam forum ilmiah. Perbedaan sistematika penulisan makalah dan artikel ilmiah dijelaskan satu persatu. Sistematika penulisan makalah. Pertama, mencantumkan cover di halaman depan. Kedua, penulisan judul maksimal 15 kata, serta menyertakan tujuan pembuatan makalah, lambang universitas, nama dosen pengampu mata kuliah serta gelarnya, nama anggota kelompok mahasiswa ditulis dengan kriteria, nama anggota kelompok ditulis secara lengkap sesuai urutan abjad, disertakan dengan NIM yang berada di dalam tanda kurung. Nama prodi dan jurusan, universitas, fakultas ditulis tanpa disingkat. Ketiga, tidak ada abstrak dan kata kunci. Keempat, mencantumkan daftar isi. Kelima, terdapat bagian pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan. Keenam, kata pengantar berisi ucapan syukur dan rasa terima kasih penulis. Sedangkan sistematika penulisan artikel ilmiah. Pertama, tidak mencantumkan cover di halaman depan. Kedua, penulisan judul maksimal 12 kata serta mencantumkan baris kepemilikan serta identitas penulis jurnal. Ketiga, mencantumkan abstrak dan kata kunci. Keempat, tidak mencantumkan daftar isi. Kelima, bagian pendahuluan menjelaskan penelusuran kepustakaan atau teori yang relevan dengan masalah yang dibahas untuk menyusun kerangka yang digunakan dalam penelitian. Serta metode berisi garis besar rancangan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan data, teknik analisis data, serta validitas data. Keenam, ucapan terima kasih ditujukan pada orang-orang yang ikut terlibat dalam penelitian, seperti pihak yang mendanai penelitian, dosen pembimbing, serta rekan-rekan peneliti lainnya. Kita lanjut pembahasan mengenai sistematika penulisan makalah. Makalah itu sendiri lazimnya dibuat sampai 15 sampai 30 halaman dan terdiri dari beberapa bab. Nah, pada makalah terdapat cover. Cover itu
terdapat judul makalah ya, paling atas harus dibuat singkat, jelas, dan mencerminkan isi dari makalah. Kemudian ada tujuan pembuatan makalah, seperti makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan oleh profesor sama dosen pengampun. Kemudian ada lambang universitas di tengah, nama kelompok, kemudian di bawah ada nama prodi, nama fakultas, nama universitas, dan tahun penulisan makalah. Kemudian dilanjutkan ke kata pengantar. Kata pengantar itu sendiri adalah bagian pada makalah yang berisikan ucapan syukur, rasa terima kasih penulis, dan diakhiri dengan tanda tangan penulis makalah. Struktur kata pengantar terbagi menjadi 3 bagian: pembuka, isi, dan penutup. Bagian pembuka berada pada paragraf pertama yang berisi ucapan syukur penulis atau tim penyusun atas selesainya makalah yang ditulis. Ucapan syukur ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada orang-orang yang telah membantu dan memiliki andil pada penulisan makalah. Kemudian ada bagian isi, berisi sedikit gambaran mengenai isi dari makalah. Dan ada bagian penutup terakhir, berisikan permohonan maaf dan harapan penulis atau tim penyusun makalah yang telah disusun. Dilanjut ke daftar isi. Daftar isi makalah berisi susunan isi makalah, judul dan nomor halaman setiap uraian yang ada di makalah. Kemudian dilanjutkan ke bab 1 pendahuluan. Pada bab 1 pendahuluan terdiri atas 3 bagian: latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan. Latar belakang itu sendiri berisi hal-hal yang melatar belakangi pembuatan makalah sesuai dengan topik yang akan dibahas. Kemudian ada rumusan masalah, mengungkapkan masalah yang akan dibahas. Dan ada tujuan yang menjelaskan tujuan yang hendak dicapai pada penulisan makalah. Tujuan ini ditulis dalam kalimat pernyataan. Bab 2 pembahasan. Pada pembahasan berisi penelitian tentang ilmu ataupun teori yang sudah pernah dibahas oleh para ahli berkaitan dengan tema makalah yang dipilih. Materi yang dibahas secara teoritis dikaitkan dengan aplikasi praktis teori atau ilmu tersebut dalam kenyataan kehidupan keseharian. Kemudian dilanjut oleh bab 3, yaitu penutup, berisi dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini adalah simpulan akhir dari pembahasan, dan saran berupa masukan atau usulan dari penulis berkaitan dengan isi makalah. Kemudian dilanjut oleh daftar pustaka. Daftar pustaka makalah berisi seluruh sumber yang digunakan dalam pembuatan makalah. Daftar pustaka ini dapat berupa buku, surat kabar, majalah, informasi dari situs internet, dan lain-lain. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan artikel ilmiah. Artikel ilmiah itu sendiri memiliki 10 unsur. Yang pertama yaitu judul. Judul pada artikel ilmiah merupakan jiwa, semangat, esensi, inti, dan citra keseluruhan isi sebuah karya ilmiah. Judul merupakan label yang memuat pernyataannya secara ringkas, menangkap, dan mewadahi keseluruhan substansi subjek yang ditangani. Yang kedua yaitu baris kepemilikan atau identitas penulis. Bagian ini merupakan bagian integral dari suatu artikel dan merujuk pada hak kepengarangannya dan hak kepemilikannya, yaitu lembaga tempat dilakukannya kegiatan tersebut, atau dapat dikatakan bahwa penulis di bawah naungan lembaga atau instansi tertentu. Yang ketiga yaitu abstrak atau ringkasan. Abstrak adalah penyajian singkat keseluruhan artikel dan merupakan bagian artikel kedua yang paling banyak dibaca oleh orang setelah judul. Abstrak mengandung pokok masalah dan tujuan penelitian, menunjukkan pendekatan atau metode yang dipakai memecahkannya, dan menyuguhkan temuan penting serta simpulan yang didapatkan. Isi abstrak atau ringkasan itu sendiri memiliki kurang dari 250 kata. Yang keempat yaitu kata kunci. Kata kunci atau disebut dengan keywords adalah pilihan kata yang bermakna dari sebuah dokumen yang dapat dipakai untuk mengindeks kandungan isinya. Kata kunci sengaja disajikan untuk membantu pembaca yang mencari artikel terkait dengan permasalahan yang dihadapinya. Kata kunci itu sendiri memiliki 3-5 kata. Yang kelima yaitu pendahuluan.
Bagian pendahuluan ini menguraikan apa saja yang menjadi permasalahan sehubungan dengan penelitian, sekaligus menyajikan parameter yang digunakan. Roh pendahuluan pada dasarnya adalah argumentasi penulis tentang masalah yang harus diselesaikan. Yang keenam yaitu metode. Metode penelitian dalam artikel ilmiah merupakan wadah yang menampung secara garis besar rancangan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan data, teknik analisis data, dan validitas data. Hal yang terpenting dalam bagian ini adalah proses kerja atau langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian tersebut, bukan definisi-definisinya. Yang ketujuh yaitu hasil dan pembahasan. Bagian ini dalam artikel ilmiah disajikan secara singkat, padat, dan jelas, serta dapat dibantu dengan tabel, gambar, diagram, grafik, dan sebagainya. Bagian ini memuat hasil analisis data, bukan data mentah ataupun analisis ragamnya, sedangkan prosesnya tidak disajikan. Pembahasan bertujuan untuk menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Bagian ini memuat penafsiran terhadap temuan-temuan penelitian, pengintegrasian temuan ke kumpulan pengetahuan yang mapan, diskusi dengan peneliti lain, dan penyusunan teori atau modifikasi teori yang ada. Yang kedelapan, kesimpulan dan saran. Simpulan dan saran dalam artikel ilmiah merupakan bagian akhir atau penutup. Simpulan merupakan pernyataan singkat dan akurat dari hasil dan pembahasan. Simpulan merupakan pembuktian singkat akan kebenaran hipotesis dan menjawab permasalahan-permasalahan penelitian yang telah ditentukan. Sedangkan saran adalah masukan-masukan yang berkaitan dengan penelitian untuk para peneliti selanjutnya. Yang kesembilan yaitu ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih pada suatu artikel ilmiah bisa jadi hal yang penting bagi sebagian penulis. Ucapan terima kasih diberikan atau dituliskan penulis kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi terhadap penelitian yang telah dilakukan tersebut. Ucapan-ucapan tersebut umumnya ditujukan para pihak yang mendanai penelitian, dosen pembimbing, atau rekan-rekan peneliti lainnya. Terakhir, ke-10, yaitu daftar rujukan. Daftar rujukan atau daftar pustaka adalah daftar rujukan-rujukan atau referensi yang digunakan dalam artikel ilmiah. Bagian daftar pustaka harus lengkap dan sesuai dengan acuan dan sudah disebut dalam batang tubuh. Sistematika penulisan daftar pustaka dapat dilihat berdasarkan pedoman atau gaya selingkung dari tiap jurnal, karena tiap jurnal memiliki gaya selingkung masing-masing. Untuk keseragaman dan internasionalisasi, penulisan daftar pustaka artikel memakai cara penulisan kutipan menurut sistem APA, Association Psychological Association. Baik, dilanjutkan dengan tata cara penulisan makalah. Ketika melakukan menulis makalah, maka segala sesuatu harus diatur dengan benar, sehingga makalah tersebut dapat menarik dan mudah dimengerti. Tata cara penulisan makalah dibagi menjadi 5. Ada ukuran dan font, spasi, pengaturan paragraf, nomor halaman, dan pengaturan margin. Yang pertama ada ukuran huruf dan font. Saat membuat karya atau makalah, pemilihan font merupakan suatu hal yang sangat penting dan tidak boleh asal, karena untuk memilih font dapat memudahkan dalam bacanya. Sebaiknya cukup dengan menggunakan font dengan garis bersih yang standar. Contohnya yaitu font Times New Roman dengan ukuran 12. Yang kedua, spasi. Spasi merupakan salah satu ruang antar kata dalam sebuah teks, sehingga hal ini harus disesuaikan dengan font dan ukuran font yang akan dipilih, karena dalam bacanya akan terlihat nyaman dan menyenangkan. Pilihan jarak atau ruang pada kertas secara umum adalah 1,5, tetapi biasanya menggunakan dengan 2 ruang dalam penulisan karya ilmiah dan penulisan makalah. Yang ketiga, pengaturan paragraf. Secara umum, pengaturan paragraf yang sering digunakan dalam penulisan makalah atau skripsi yang mudah, maka jenis dan gaya paragraf ini sangat terlihat lebih baik dibandingkan dengan orientasi kiri. Pemilihan paragraf di kanan dan kiri tulisan akan terlihat lebih terorganisir, sehingga nilai etika kertas dapat menerima tanda tambah ketika melakukan perbaikan. Yang keempat, nomor halaman. Dalam penulisan nomor halaman, sebaiknya tidak ada yang harus dipertimbangkan. Namun terkadang jumlah halaman ini sangat penting dalam membuat makalah untuk mengetahui akhiran dalam setiap lembarnya. Namun, bagi seorang yang akan membuat bab, jika nomor halaman tidak diberikan, maka makalah akan sulit untuk dipahami. Dalam penulisan nomor halaman tersebut pada umumnya ditempatkan pada kanan bawah halaman.
Yang kelima dan terakhir yaitu pengaturan margin. Pengaturan margin merupakan jarak antara batas kertas dan awal huruf sehingga makalah dapat dengan mudah dipahami oleh pembaca. Terima kasih.